Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Di pagi ini, pagi yang ke-8 dari bulan Ramadan, hari ke-8 kita sudah melaksanakan ibadah puasa yang mudah-mudahan di hari ini menjadi hari terbaik kita untuk melaksanakan berbagai amal kebaikan dan Allah bukakan pintu hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Dan itu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri ketika kita di pagi ini masih bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk kajian ilmu, sebuah kajian yang disebutkan oleh Nabi kita SAW sebagai majlis zikir, yang di sana ada yatadarusuna bainahum, saling mempelajari tentang ayat-ayat Allah. Akan dijanjikan dalam sabda Nabi yang mulia, ketika kita berada dalam majlis yang disebutkan dalam majlis itu ayat-ayat Allah, maka Allah akan turunkan sakinah kepada mereka. Bahkan Allah turunkan rahmatnya dan para malaikat mengelilingi orang-orang yang berada di majlis ilmu, dan Allah menyebutkan orang-orang yang berada di majlis ilmu pada penduduk langit. Mudah-mudahan kitalah termasuk orang-orang yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia tentang sebuah keistimewaan orang-orang yang berada di majlis ilmu, yang Allah janjikan juga dalam surat Al-Mujadalah, Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu dan juga orang yang beriman. Tentu salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu untuk melaksanakan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah. Karena itulah kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Sebuah kenikmatan ketika di Ramadan kita bisa mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah menjalani Ramadan. Salah satu yang disebutkan dalam berbagai macam riwayat, Rasulullah menyelesaikan tadarus Quran bersama Jibril, dan alhamdulillah di MKI Majelis Keluarga Indonesia kita juga bertadarus ya. Selain tadarus personal juga ada tadarus jama'i yang setiap sore kita dibimbing oleh guru kita, Tuan Guru Suparman Fajar. Mari kita doakan para guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan keberkahan dan keistiqomahan dalam dakwahnya, yang sudah membimbing kita, menemani kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Dan ini bagian dari sebuah kewajiban, karena menuntut ilmu menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, karena termasuk dalam sabda Nabi yang mulai disebutkan fardhu ala kulli muslimin wa muslimah, adalah sebuah kewajiban bagi seorang pribadi muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu syariat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Karena itulah dalam beribadah, ilmu menjadi hal yang sangat penting sebagai bekal kita memagari apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang sesuai dengan sunnah, apa yang tidak. Karena ada dua ciri suatu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentu ikhlas karena Allah, yang kedua adalah ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti sunnah-sunnah dari kita baginda Rasulullah SAW. Sahabatku yang bukan Allah, di pagi ini qadarullah Ustaz Hasan Bisri
agak telat ya untuk bisa gabung di majelis ilmu ini karena beliau juga ngisi kajian di masjid di rumah beliau. Insya Allah jam 6 kita akan mulai sebuah kajian bersama Ustaz Hasan Misri yang insya Allah akan kita bahas sebuah tema yang berkaitan dengan puasa kita, yaitu ketika sebuah hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ketika Ramadan tiba, maka salah satu ciri Ramadan tiba adalah dibukakannya pintu langit, dan disebut juga dalam hadis lain dengan dibukakannya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri lainnya adalah ditutup pintu neraka, dan yang terakhir adalah wasupidatus syayatin, yaitu setan dibelenggu. Dalam hadis lain disebutkan wasusilatus syayatin, setan-setan dirantai gitu ya. Dan inilah insya Allah kajian yang akan kita bahas bersama Ustaz Hasan Misri Hafizahullah Ta'ala tentang bagaimana setan tidak punya kemampuan lagi untuk menggoda orang-orang beriman ketika puasa sudah tiba. Tapi faktanya kita melihat banyak sekali kemaksiatan ya yang masih terjadi di antara kita. Apakah tentu tidak ada yang salah dengan hadis ini karena ini hadis sahih, tapi kita mungkin pemahaman yang salah tentang ketika setan dibelenggu kemudian manusia tetap ada yang tetap bermaksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dari keburukan setan dan juga keburukan diri kita, karena salah satu doa yang dalam zikir pagi petang ini salah satu doa yang barangkali sudah dihafal juga. Salah satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari keburukan diri kita dan juga keburukan setan dan bala tentaranya. Dan insya Allah sambil menunggu guru kita Ustaz Hasan Misri, insya Allah akan segera sudah masuk ya. Kita akan menginformasikan kembali tentang sebuah kegiatan yang insya Allah akan digelar di bulan Maret ini, di pertengahan Ramadan, di tanggal 15 sampai 16 Maret ini. Alhamdulillah, kita akan dibersamai oleh para guru kita di MKI untuk menggelar suatu kegiatan, yaitu pesantren kilat Ramadan MKI di Hotel Sopian ya. Kita dari pagi, insya Allah, dari jam 8 kita sudah buka registrasi dan jam 9 kita sudah mulai untuk membahas tentang keluarga, mengenal DNA keluarga kita bersama Ustaz Ruli Renata dan juga Ustaz Dari Al-Jabari. Kemudian di siang harinya insya Allah kita juga akan ada sebuah konsultasi ya dengan para guru kita. Ada juga tentang konsultasi kesehatan yang insya Allah akan dipandu oleh Dr. Gigi Ulin. Insya Allah di sini juga ada Dr. Gigi Ulin yang juga Dr. Vicky Fauzan ya. Jadi kalau ada masalah tentang kesehatan gigi maupun kesehatan fisik lainnya, silakan bisa berkonsultasi dengan para dokter. Dan juga kita membuka booth konsultasi dengan Ustaz Hasan Misri untuk tentang ruqyah, terapi ruqyah. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin diterapi ruqyah secara khusus, insya Allah guru kita Ustaz Hasan Misri juga akan hadir dalam kajian atau sanad Ramadan kita di tanggal 15-16. Dan kemudian juga ada konsultasi keluarga secara khusus ya tentang anak dan pasangan kita akan dibimbing oleh Ustaz Ruli Renata. Juga ada konsultasi hukum yang insya Allah akan dipandu oleh Ustaz Saifullah Abu Bakar. Sementara itu di sore hari kita akan ada tadarus Quran bersama Tuan Guru Parman, bahkan ada juga tausiah langsung dari Babe Haikal menjelang buka bersama, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk hadir di acara sanad. Silakan jamaah yang punya izah atau kekuatan ya untuk memanfaatkan Ramadan ini untuk segera daftar ke Bunda dia ya. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama kita, Masya Allah, Tabarakallah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, baik. Khair. Baik Ustaz, tadi kita sudah sedikit pengantar tentang tema yang akan kita bahas di pagi ini ya. Tentang sebuah hadis Nabi yang mengatakan tentang bahwa di Ramadan ini pintu surga itu dibuka ya, dan di hadis lain dan pintu rahmat dibuka, dan sedangkan pintu neraka jahanam itu ditutup. Nah, yang ketiga ini yang sering menjadi mungkin pertanyaan bagi kita semua ketika
wasufidatus syayatin, setan dibelenggu, atau wasusilatis syayatin, para setan ini dirantai gitu ya. Apakah ini makna hakiki atau memang majazi ini yang insya Allah kita akan bahas, karena kita saksikan ternyata banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam pun tidak berpuasa. Yang sudah berpuasa pun tetap melakukan sebuah perbuatan buruk ya. Ada kebohongan, ada qauluz zur, ada eh, perilaku-perilaku negatif lainnya. Baik, kami persilahkan langsung ke guru kita Ustaz Hasan Bisri. Hafizahullah Ta'ala untuk memulai kajiannya. Tafadhal mashkur. Baik, syukran, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khalis, suara aman? Aman, Halo? alhamdulillah Ustaz. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmatnya kita bisa berjumpa via Zoom pada pagi hari ini. Semoga seluruh anggota keluarga Indonesia atau MKI yang hadir di Zoom ini atau yang belum bisa hadir senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan, perlindungan, sehingga kita semuanya bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan meningkatkan amal ibadah kita sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, marilah kita aturkan salat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khalis tadi, bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW sudah sering kita dengar bahwa ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan ini menandakan kemuliaan bulan Ramadan. Ini menandakan bahwa Ramadan memang bulan istimewa, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Hanya saja bagi sebagian orang, ketika memahami hadis tadi, kemudian dikaitkan dengan realita di sekitarnya, dengan fakta di lapangan, suka menimbulkan tanda tanya. Katanya setan-setan ketika di bulan Ramadan dibelenggu. Tapi kenapa masih banyak kemaksiatan? Masih banyak kaum muslimin yang enggan beribadah, termasuk berpuasa. Apalagi kalau kita lihat di jalanan ataupun di pasar-pasar saat Ramadan seperti ini, terutama ketika menjelang Lebaran nanti, copet-copet berkeliaran, bergentayangan. Dan tindak kejahatan tidak habis. Masih ada aja yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Ada yang mengatakan, walaupun candaan kali ya, mungkin setan-setan pada lepas kali dari belenggunya. Bahkan ada juga yang mungkin karena kurang memahami atau tidak menelaah penjelasan hadis ini, akhirnya memvonis bahwa hadis itu tidak sahih. Dan saya pernah mendengar secara langsung ada ulama yang kondang di negeri kita ini, di media, di TV, ketika ditanya tentang hal ini oleh jamaahnya, dia langsung memvonis hadis itu tidak sahih. Hadis itu tidak benar karena berlawanan dengan fakta di lapangan. Nah, hadirin sekalian, apa jawaban itu
memang benar atau ada something di sini. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita mengatakan bahwa hadis itu tidak sahih, berarti kita harus melakukan validasi. Kita harus teliti kembali tuh, istilahnya tahrij hadisnya. Kalau kita tidak punya keahlian, ya jangan coba-coba untuk melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita merujuk kepada para ulama yang ahli. Dan dalam hal ini terkait dengan hadis tadi, sebetulnya tidak ada celah bagi kita untuk meragukan kesahihannya. Karena hadis tentang setan dibelenggu atau dirantai di bulan Ramadan itu ada di banyak kitab-kitab hadis. Bahkan para ulama-ulama hadis hampir semuanya meriwayatkan hadis itu. Dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, riwayat Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Ibnu Hibban, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya itu meriwayatkan. Seandainya yang meriwayatkan hanya Imam Bukhari aja, kalau kita sebagai orang ahlus sunnah pasti sudah tenang bahwa hadis itu memang sahih. Apalagi kalau Imam Muslim juga meriwayatkan, imam-imam yang lain juga meriwayatkan. Kesimpulannya, tidak ada seorang ulama hadis pun yang meragukan kevalidan dari hadis tadi. Artinya hadis itu memang sahih. Nah, kalau kita menjumpai hadis yang sahih, kemudian ternyata fakta di lapangan itu berkata lain, jangan langsung memvonis bahwa hadis itu salah, hadis itu tidak valid. Tapi kita merujuk kepada para ulama karena mereka sudah menjelaskan hal itu. Bagaimana untuk mengkomparasikan kevalidan dari hadis tadi, kemudian memahaminya secara real di lapangan, bagaimana keselarasan ataupun pertemuan atau istilahnya ada benang hijaunya, bukan benang merah, benang hijaunya itu di mana. Nah, itu yang perlu kita lakukan, sehingga kita tidak mengingkari bagian dari syariat dan kita juga tidak menafikan fakta yang di lapangan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini, ya semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita coba untuk menjelaskan bagaimana para ulama-ulama dulu telah memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan hadis tadi yang dikomparasikan dengan fakta di lapangan. Nah, pertama yang ingin kita garis bawahi di sini ada beberapa macam redaksi terkait dengan dibelenggunya setan di bulan Ramadan. Ada versi riwayat Imam Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila Ramadan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dirantai. Sulsilat itu dari kata maknanya sulsilat itu adalah dirantai. Sedangkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim bukan riwayatnya bukan sulsilatis syayatin tapi wasuffidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Jadi ada perbedaan redaksi tapi maknanya sama, dirantai atau dibelenggu. Kemudian Imam Nasai, bahkan Imam Malik dalam kitab Muwatta, Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, Imam Tabrani,
Imam Ibnu Abi Syaibah, itu semuanya para ulama-ulama hadis yang sangat populer, itu semuanya punya riwayat tentang dibelenggunya setan atau dirantainya setan di bulan Ramadan. Jadi hadis ini tidak ada celah bagi kita untuk meragukan kevalidannya. Ya. Sahih hadis ini, kita nggak usah ragu lagi, ya. Karena para ulama sudah menyatakan hal itu. Ya. Nah, bagaimana kita memadukan, ya, antara isi hadis tadi dengan fakta di lapangan. Ya. Ada dua versi yang dilakukan oleh para ulama dalam hal ini. Yang pertama, memahami hadis tadi secara majazi, istilahnya tersiratnya, kontekstualnya. Dan yang kedua, secara tekstual, secara lahiriah hadis atau tersuratnya. Jadi ada dua pendekatan di sini, pendekatan kontekstual dan yang kedua pendekatan tekstual. Dan masing-masing bisa nyambung, bisa nyambung. Di dalam Syarah Sahih Muslim, kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Qadhi Iyad rahimahullah. Imam Qadhi Iyad mengatakan, yahtamilu annahu ala dhahirihi wa haqiqatihi. Tuh. Jadi hadis tadi bisa kita fahami secara tekstual, dohirnya, dan juga secara kontekstualnya, hakikatnya. Wa anna taftiha abwabil jannah wa taghliqi abwabi jahannam wa tasfidi syayatin alamatun lidukhuli syahri wa ta'dhimi li hurmatihi. Bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, itu sebagai pertanda datangnya bulan Ramadan dan pertanda keagungan dari kemuliaan bulan Ramadan. Sedangkan makna dari dibelenggunya setan adalah setan tidak punya keleluasaan untuk bisa mengganggu orang-orang mukmin di bulan tersebut. Jadi mereka ada keterbatasan untuk melakukannya, tidak seleluasa ketika di luar Ramadan. Atau bisa jadi itu bermakna kiasan, yang dimaksud pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu adalah isyarah ila kathrati thawabi wal afi. Itu sebagai pertanda bahwa di bulan Ramadan banyak pahala-pahala yang bisa kita dapatkan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dan setan pun berkurang. Jadi godaan ataupun kejahatan setan itu ada apa istilahnya lebih minimal dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi itu bisa difahami berarti mereka tidak seleluasa ketika di luar Ramadan. Itu makna dari dibelenggunya setan secara lahiriah dan secara maknawiyah. Nah, bagaimana kita memahami secara kontekstual, secara majazi tadi terkait apa yang disabdakan Rasulullah dengan fakta di lapangan. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Fathul Bari yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan, innama taqillu anis shaimin as-shaumal ladzi khufida ala syurutihi wa ru'yat adabuhu. Tuh. Setan itu terbelenggu karena orang-orang yang puasa menjaga adab-adabnya dan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi kalau puasanya itu puasa yang benar, maka otomatis godaan setan melemah. Mereka seperti nggak berdaya. Jadi makna dibelenggu di situ, mereka tidak berdaya terhadap orang-orang yang ketika puasa menjaga
adab-adab puasanya, menjaga batasan-batasannya. Tapi kalau puasanya hanya sekadar, hanya ikut-ikutan, ya beda lagi. Jadi di sini yang membelenggu mereka, yang membuat mereka nggak berdaya adalah pelaku puasa itu sendiri. Karena dia melakukan puasa dengan benar, sehingga setan pun melemah, nggak berkutik untuk bisa menggodanya ataupun mengganggunya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka, tapi pintu rahmat. Jadi artinya dengan tema yang sama, tapi Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Muslim misalnya, beliau bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah." Jadi sebagai pengganti dari abwabul jannah, beliau mengucapkan abwabur rahmah. Dan ini sekaligus menjelaskan bahwa bukan makna hakiki pintu surga itu, tapi itu makna majazi. Yang dimaksud adalah pintu-pintu rahmat Allah itu dibuka lebar-lebar. Sehingga kaum muslimin punya potensi besar untuk mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Itu seperti itu. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, ini riwayat Imam Bukhari, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama. Jadi kalau Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu langit. Jadi pintu langit dibuka itu maksudnya rahmat Allah banyak yang turun, kemudian doa-doa kita pun kemungkinan besar atau peluang besar untuk dikabulkan. Jadi ini makna yang tersirat dari dibukanya pintu-pintu surga tadi. Artinya hadis ini bisa kita memahami secara tersirat, secara majazi, karena dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah menjelaskan seperti itu. Sehingga kalau kita menggunakan versi pemahaman yang tersirat, berarti di bulan Ramadan itu merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk banyak berbuat kebaikan, untuk meraih pahala yang besar, untuk melipat gandakan ibadah-ibadah mereka. Sedangkan untuk berbuat kemaksiatan itu seperti peluangnya itu menyempit. Gitu ya. Jadi ibaratnya karena setan-setan dibelenggu tadi, sehingga itu menandakan bahwa untuk berbuat jahat itu lebih sempit peluangnya daripada di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena banyak orang ketika di bulan Ramadan seperti ini, mereka seperti terbuka kesadarannya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, sehingga kita lihat fenomena sekitar kita. Orang yang tadinya nggak sholat, ketika Ramadan sholat. Orang yang tadinya enggan baca Al-Quran, ketika Ramadan baca Al-Quran. Orang yang tadinya suka berbuat maksiat, ketika Ramadan mereka justru meninggalkan kemaksiatannya. Meskipun ada juga orang-orang yang tidak ngaruh istilahnya. Mau Ramadan, mau di luar Ramadan sama saja. Tapi fenomena perubahan manusia ke arah yang lebih baik ketika di bulan Ramadan sangat nampak di sekitar kita. Kita lihat TV-TV banyak tayangan-tayangan yang bernuansa religi. Bahkan sampai hostnya, pembawa berita atau apa yang tadinya nggak menutup aurat, kalau Ramadan seperti ini berusaha menutup auratnya. Ini kan sebagai bukti bahwa pintu-pintu rahmat itu begitu terbuka dan keinginan untuk berbuat maksiat itu lebih berkurang dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini versi
yang pertama. Versi yang kedua, ada juga mereka yang memahami secara tekstual. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail, beliau menyampaikan bahwa wa mathalu hadzal hadits minal umuri al-ghaibiyah. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis itu merupakan perkara-perkara gaib. Kita nggak tahu bagaimana dibukanya pintu surga, pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Itu kita nggak melihat secara langsung. Tapi ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, ya kita wajib membenarkan. Karena nggak mungkin Rasulullah bohong. Dan wa alla natakallama fima wara'a dzalik. Syekh Utsaimin lebih memilih untuk tidak banyak komen terkait hal itu. Jadi kita terima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana mekanisme dibukanya pintu langit atau pintu surga tadi, atau ditutupnya pintu neraka atau dibelenggunya setan, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, anaknya Imam Ahmad Ibnu Hambal, pemuka madhab Hambali yang bernama Abdullah, beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad terkait hadis tadi. Apa kata beliau? Katanya ketika Ramadan tiba, setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang yang kesurupan di bulan Ramadan? Ada nggak jamaah? Orang yang kesurupan di bulan Ramadan? Ada. Saya sudah hampir 25 tahun bergelut di ruqyah. Meskipun Ramadan seperti ini, masih ada kasus-kasus orang yang kesurupan, orang yang kena sihir di bulan Ramadan, orang kena gangguan, itu masih ada. Dan itu fakta di lapangan seperti itu. Nah, ketika Imam Ahmad ditanya seperti itu oleh anaknya, apa jawab beliau? Hakadzal hadits wala taqalluma fida. Begitulah bunyi hadis, dan kita tidak perlu membahas lebih detail lagi. Itu madhabnya Imam Ahmad. Memahami hadis secara lahiriah, secara tekstualnya, bagaimana yang terjadi itu kita mengucapkan wallahu a'lam. Meskipun model seperti ini bagi anak-anak zaman now kurang diterima. Jadi mereka kurang puas kalau hanya dijawab seperti itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita simak penjelasan ulama-ulama yang lain terkait hadis tadi secara tekstual, kemudian kita komparasikan dengan fakta di lapangan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa betul setan-setan dibelenggu sesuai dengan teks hadis itu. Tapi tidak semua setan. Mereka mengatakan yang dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah setan-setan yang biasa mencuri berita dari langit. Jadi setan-setan yang suka nyadap berita di langit terkait dengan apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap nasib hamba-hambanya di dunia ini, itu disadap oleh mereka. Kemudian mereka akan menyampaikan informasi yang mereka sadap dari langit itu kepada dukun-dukun, kepada peramal-peramal. Sehingga di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat As-Saffat ayat 7-8, di situ Allah berfirman, wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Jadi bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah, di antara fungsinya adalah menjaga keamanan berita-berita di langit dari syaitanin marid, dari ulah setan-setan yang membangkang, yang durhaka. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib. Sehingga ketika setan-setan itu berusaha menyadap berita dari langit, maka para malaikat
melempari mereka dengan bintang-bintang dari segala penjuru. Jadi jamaah sekalian, memang benar setan dibelenggu di bulan Ramadan, tapi tidak semua setan. Hanya mereka yang punya kebiasaan menyadap berita dari langit, itulah yang dibelenggu, yang dirantai. Sedangkan setan-setan penggoda anak Adam masih berkeliaran. Sehingga kita nggak usah heran. Katanya setan dibelenggu, tapi kok banyak kemaksiatan? Karena memang tidak semua setan yang dibelenggu. Itu pemahaman yang pertama. Jadi secara tekstualnya hadis itu benar, adapun fakta di lapangan itu efek dari setan-setan penggoda, bukan setan-setan yang biasa mencuri berita di langit. Kemudian yang kedua, ada penjelasan bahwa yang diikat itu jenderal-jenderalnya, pembesar-pembesar setannya. Jadi pejabat-pejabatnya, sedangkan rakyatnya, pion-pionnya ya tetap berkeliaran. Dan itu ada dalilnya. Jadi nggak sekedar asbun ya para ulama, nggak hanya asal bunyi. Di mana dalilnya? Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidatis syayatin maradatul jinni." Tuh. Ketika awal Ramadan telah tiba, maka setan-setan dibelenggu, yaitu para pembesar-pembesar jin. Jadi jin-jin pembangkang, jin-jin yang suka menggoda manusia, atau yang mengganggu manusia, itu yang pejabat-pejabatnya atau pembesar-pembesarnya itu yang dibelenggu, yang dirantai di bulan Ramadan. Sedangkan prajurit-prajuritnya, pion-pionnya itu tetap berkeliaran. Sehingga nggak usah heran kalau masih ada yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Dan itu sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga bisa disimpulkan hadirin sekalian, kalau di bulan Ramadan ini masih ada orang muslim atau mukmin yang kemudian berbuat maksiat, berarti iman mereka iman yang lemah. Kenapa? Karena dengan pion-pionnya saja mereka sudah tergoda. Tapi bagi mukmin yang imannya kuat, nggak akan tergoda dengan pion-pionnya. Dan kita merasakan sendiri. Kenapa di bulan Ramadan ini keinginan untuk berbuat baik begitu besar, sementara untuk berbuat jahat begitu minim. Karena pembesar-pembesar setannya dibelenggu, yang ada pion-pion aja, dan itu nggak banyak ngaruhnya bagi mereka yang kuat imannya. Tapi yang nggak kuat imannya, ya dengan pion-pionnya aja sudah tergoda mereka. Paham ya? Jadi di sini memang benar setan-setan dibelenggu, tapi tidak semuanya. Hanya marodatus syayatin, setan-setan pembesarnya. Dan itu dikuatkan dalam riwayat Imam Nasai. Dalam riwayat Imam Nasai, Rasulullah SAW, dan ini sahih hadis ini, beliau bersabda bahwa faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Ketika Ramadan tiba, Allah wajibkan kalian untuk berpuasa. Tuftahu fi abwabus sama. Dalam bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Tuh. Di sini Rasulullah nggak mengatakan bahwa sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, tapi marodahnya aja. Marodah itu ya setan-setan pembesarnya yang dibelenggu. Wa tughallu fi maradatus syayatin. Jadi secara teksnya memang dijumpai itu ya. Tidak semua setan yang dibelenggu di bulan Ramadan, tapi pembesar-pembesarnya. Sehingga bagi mereka yang lemah imannya, ya tetap tergoda oleh pion-pion setan itu sendiri. Itu versi yang kedua ya. Jadi tetap korelasinya ada ya. Jadi nggak usah kita katakan hadis itu nggak sahih atau kita ingkari.
ya, karena itu bagian dari syariat ya. Kalau kita ingkari, kita ngingkari syariat berarti. Karena faktanya hadis itu sahih ya. Tapi kita komparasikan pemahamannya dengan cara tadi. Kemudian versi yang ketiga ya, yang masih dalam koridor tekstual ya, yang diingkat itu setan jin, tapi setan manusia berkeliaran tetap ya. Kan setan itu ada dua jenis ya. Jadi ada jenis setan manusia, ada jenis setan jin. Setan jinnya yang dibelenggu di bulan Ramadan, tapi setan manusia berkeliaran. Artinya apa? Bisa jadi orang yang ketika di bulan Ramadan masih berbuat maksiat, itu bukan pengaruh dari setan jin, tapi setan manusia. Komunitasnya, circle-nya itulah yang menggoda dia. Ya. Sehingga dia nggak puasa, nggak mau sholat. Ya. Jadi jangan salah bahwa sumber keburukan atau godaan itu tidak hanya dari setan jin, tapi juga dari setan manusia. Nah, ini harus kita waspadai. Adanya setan manusia itu dijelaskan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh bagi mereka, yaitu setan-setan dari manusia dan setan-setan dari jin. Syayatinal insi wal jinni. Kalau di zaman Rasulullah setan manusia ya kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ya. Sedangkan di zaman kita ya banyak. Ya. Kita mau terawih, tapi justru diajak ke mall, diajak nongkrong. Ya. Dan kita mau puasa, digodain. Ya. Udah nggak usah puasa, saya traktir deh makan siang. Akhirnya jebol juga. Ya. Jadi ini perlu kita waspadai juga setan manusia ini. Kenapa? Karena godaannya juga begitu nyata. Ya. Sehingga Rasulullah pernah berpesan kepada kita bahwa ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ya. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan circle-nya, dengan komunitasnya, dengan temannya. Ya. Maka hendaklah kita selektif ketika mencari teman. Ya. Jadi kalau Anda ingin ketaatan di bulan Ramadan semakin meningkat, bertemanlah dengan mereka-mereka yang memang berusaha untuk istiqomah dalam ibadahnya. Ya. Jangan berteman mereka yang gampang meninggalkan ibadah atau tidak taat. Ya. Karena sedikit banyak kita akan terpengaruh. Dan itu adalah pengaruh setan manusia. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah begitu jelas memberikan perumpamaan yang menggambarkan betapa pengaruh pertemanan, circle itu sangat kuat. Apa kata beliau? Berteman dengan orang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak. Ya. Anda kalaupun tidak beli minyak, dekat-dekat penjual minyak, itu harumnya akan kita hirup secara langsung. Ya. Aroma segar, aroma wangi kita rasakan walaupun kita nggak beli. Apalagi kalau dikasih testernya, waduh, seneng. Ya. Dan beda kalau kita berteman dengan orang yang katakanlah pandai besi. Pandai besi itu yang bikin senjata atau bikin sabit, bikin pisau. Itu kan ketika prosesnya itu besinya dibakar, ditungku gitu ya. Kalau kita deketin mereka yang sedang membakar besi itu, walaupun kita nggak ikut terbakar, minimal kita akan kena percikannya itu ya. Kemudian bau terbakarnya besi itu nggak enak di hidung kita, menyengat. Ya. Kita sudah kena pengaruhnya itu ya. Itu perumpamaan yang luar biasa. Ya. Agar kita menyadari bahwa kita harus selektif dalam berteman. Alhamdulillah kita disatukan dalam komunitas keluarga Indonesia ini di bawah bimbingan Babe Haikal ya, dan teman-teman yang pengurus MKI ini. Ini komunitas yang luar biasa. Semoga kita bisa mendapatkan
manfaat dan bimbingan untuk bisa menjadi yang lebih baik dengan komunitas ini. Dan ini kita sudah tepat ya, berkumpul dengan orang-orang baik supaya kita dapat efek positifnya, ya, bukan efek negatifnya. Nah, kemudian versi yang keempat terkait dengan pemahaman tekstual tadi, ya, perlu diketahui bahwa sumber kejahatan atau kemaksiatan tidak hanya dari setan jin, tapi bisa juga dari hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Paham ya? Jadi ada pernyataan menarik dari Imam Nuruddin As-Sindi. Ini seorang ahli hadis. Ya. Beliau dalam kitab Hasyiatus Sindi ala Sunanin Nasa'i yang menjelaskan hadis-hadis Imam Nasa'i mengatakan it yakfi fi wujudil ma'asi syararatun nafsi wa khobatatuha. Jadi kemaksiatan itu bisa muncul terkadang bukan dari setan jin tapi dari hawa nafsu orang itu sendiri. Wala yalzamu an takuna kullu maksiatin biwasitati syaitan. Dan tidak semua kejahatan itu sumbernya dari setan jin. Tapi bisa jadi dari hawa nafsu kita. Kalau semua kejahatan itu bersumber dari setan jin, berarti jin ketika mau berbuat maksiat harus ada setan yang lain yang mengganggunya, kan gitu ya, yang menggodanya. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi setan untuk mengganggu orang harus ada setan lain yang memprovokasi, yang mempengaruhi. Kalau memang semua kejahatan itu sumbernya dari setan. Itu masuk akal juga penjelasan ini. Artinya yang perlu kita waspadai supaya kita tidak terpengaruh kepada perbuatan yang maksiat itu tidak hanya dari setan jin tapi hawa nafsu kita juga. Makanya di dalam doanya Rasulullah itu ada yang berbunyi a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan nafsuku. Wa syarri syaitani wa syirkih, dan dari kejahatan setan dan sekutunya. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan dua sumber kejahatan itu, setan dan sekutunya, dan juga dari hawa nafsu kita sendiri. Makanya di dalam pembuka khutbah hajah istilahnya, Rasulullah itu sering membaca Alhamdulillah atau Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami, nafsu kami. Jadi hadirin sekalian, walaupun setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan seperti teks dari hadis Rasulullah tadi, kenapa masih banyak maksiat? Ternyata kemaksiatan itu bisa saja bukan bersumber dari setan jin, tapi dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang sudah dipengaruhi oleh setan, sehingga ketika mereka dibelenggu pun, nafsu itu masih berpengaruh pada orang tersebut. Paham ya? Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan, hadirin sekalian, tidak ada yang salah dari teks hadis tadi. Tergantung bagaimana kita memahaminya, apakah secara tekstual atau secara kontekstual, dua-duanya masuk. Jadi nggak perlu kita menafikan kesohihannya, karena hadis itu sahih, nggak perlu kita pertanyakan lagi. Ya, kita imani itu sebagai sabda Rasulullah yang benar. Lalu bagaimana implementasi pemahamannya dengan fakta di lapangan, para ulama sudah membimbing kita. Yang pertama dengan pendekatan tekstual, yang kedua dengan pendekatan kontekstual tadi. Dan semuanya itu bisa kita terima. Dan sebagai penutup, hadirin sekalian, di surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga 169, Allah sudah berpesan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fasya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan.
sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Dan dia menyuruh kita, mengajak kita untuk berbuat keburukan dan kekejian, dan juga untuk mengatakan apa yang tidak kalian ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwas sekalian, ini penjelasan dari para ulama terkait dengan teks hadis dibelenggunya setan di bulan Ramadan, dan bagaimana kita memahami secara aplikatif terkait dengan fenomena yang di lapangan. Wallahu a'lam. Semoga dengan penjelasan ini kita tidak bingung lagi, kita bisa memahami secara komprehensif terkait dengan teks hadis dan fakta yang di lapangan yang kita rasakan atau yang kita jumpai. Terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khairan. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi sahabatku yang muliakan Allah, alhamdulillah kita sudah dapat penjelasan ya yang utuh tentang bagaimana hadis Nabi yang mengatakan tentang bagaimana setan dirangkul atau dibelenggu ketika Ramadan. Jadi kalau ada yang bertanya nih, jamaah MKI harus bisa menjawab dengan tuntas ya, karena tadi ada pemahaman yang tekstual, ada yang paham kontekstual, dan yang konteks yang tekstual pun ternyata ada 4 versi yang tadi dijelaskan oleh Ya, Ustaz Hasan Yusri. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz, penjelasan dan ini insya Allah jadi bekal kita ya untuk bisa memahami sunnah dari Nabi kita SAW bahwa ini hadis sahih, tidak ada lagi meragukan, bahkan ketika ada orang yang meragukan inilah yang justru harus dipertanyakan karena nggak ngaji di MKI kan gitu. Sejak ngaji di MKI maka insya Allah akan terjelaskan dengan baik tentang makna dari hadis ini. Dan alhamdulillah insya Allah juga Ustaz Hasan Bisri ya mudah-mudahan bisa bersama kita juga di Sanlat Ramadan karena ada sesi konsultasi ruqyah dengan beliau. Jadi kalau nanti ada yang ingin diruqyah juga mungkin insya Allah bisa di Ramadan ya saja. Dan kalaupun ada yang kesurupan, nah ternyata ini ada setan-setan dari kalangan masa jin yang belum dibelenggu yang kerocok-kerocoknya aja gitu ya. Karena yang marodal syaitinnya yang sudah perapat tingginya sebenarnya udah apa namanya sudah dibelenggu. Baik, silakan jamaah masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat atau saling bertanya atau sharing tentang bagaimana kita memahami tentang hadis ini atau juga mungkin ada tema-tema lain yang berkaitan dengan ruqyah yang bisa ditanyakan langsung kepada Ustaz Hasan Bisri. Silakan ada yang bertanya. Bunda Nadia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, itu dari penjelasan tadi itu artinya kayak seperti santet, sihir seperti itu bisa ditangkal juga di bulan Ramadan ya? Ya, Atau gimana Ustadz? ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman di lapangan bahwa ketika di bulan Ramadan gangguan-gangguan yang kategorinya sihir ataupun gangguan kesurupan itu masih ada, dan ketika kita telusuri ternyata itu terkait dengan sebelum Ramadan ya. Jadi ada orang datang nih di bulan Ramadan ke kita ya. Dia mengeluhkan adanya gangguan ya. Entah itu mimpi-mimpi buruk atau sampai terjadi kesurupan. Setelah kita lakukan semacam diagnosa atau penelusuran masalah, ternyata nggak serta-merta mereka mengalami itu di bulan Ramadan, tapi sebelum Ramadan juga sudah merasakan. Artinya gangguan itu sudah ada sebelum Ramadan itu ya. Cuma ketika di bulan Ramadan mereka semakin merasakan gangguan tersebut ya, sehingga datang untuk minta diruqyah ya. Jadi bukan berarti mereka kesambetnya ketika di bulan Ramadan ya, sebelum Ramadan pun mereka sudah merasakan ya. Tapi ditahan terus ya. Artinya gangguan itu sudah ada sebelum Ramadan. Ada yang begitu. Ada juga yang memang gangguan itu dirasakan ketika sudah masuk Ramadan. Ya tadi, karena tidak semua setan dibelenggu, sehingga masih ada setan-setan yang berkeliaran untuk mengganggu anak manusia.
Dan itu sesuai dengan misi setan itu ya. Setan memang nggak akan berhenti mengganggu kita selama kita masih hidup di dunia ini. Kita akan selalu menjadi targetnya, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Dulu ada seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri, beliau ditanya apakah setan-setan itu tidur. Dengan diplomatis beliau menjawab, kalau mereka tidur, kami bisa istirahat. Kami bisa istirahat. Artinya gangguan itu akan mereka lakukan terus-menerus. Walaupun di bulan Ramadan tetap hanya saja tadi bisa jadi karena pembesar-pembesar yang dibelenggu sehingga kita merasakan godaan itu lemah di bulan Ramadan ini. Makanya kenapa di bulan Ramadan ini justru yang dominan adalah kita ingin berbuat baik daripada berbuat jahat. Karena memang pembesar-pembesarnya sudah nggak berdaya, sudah dibelenggu. Tinggal yang kroco-kroconya, yang pion-pionnya itu. Kalau iman kita kuat, insya Allah nggak akan ngaruh. Tapi bagi mereka yang lemah, ya itu sudah cukup membuat mereka lepek-lepek, yang membuat mereka nggak berdaya. Itu seperti itu. Jadi kalau ditanya masih mungkin nggak ada serangan atau gangguan sihir di bulan Ramadan, jawabannya masih. Ya. Hanya saja memang nggak seperti di luar Ramadan. Ya. Dan saat kita perhatikan ya klinik-klinik rukyah kalau di bulan Ramadan itu memang nggak seperti di luar Ramadan, cenderung menurun pasien itu ya, cenderung katakanlah sepi lah ya. Itu sebagai bukti memang ya, bahwa gangguan mereka tidak sedahsyat ketika di luar Ramadan. Wallahu alam. Jadi bisa dikatakan Ustaz kalau Ramadan itu menjadi momentum yang pas untuk meruqyah ya, diruqyah gitu ya. Misalkan kalau ada yang punya masalah dengan gangguan jin atau apapun, Ramadan menjadi sebuah momentum waktu yang sangat pas ketika ruqyah gitu ya, atau memohon Iya, kesembuhan dari Allah ya, Subhanahu yang wa Ta'ala. pertama karena gangguan nggak seberat ketika di luar Ramadan, dan yang kedua doa-doa kita di dalam bulan Ramadan itu mustajab ya. Artinya kemungkinan proses untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah itu lebih terbuka lebar ya, ketika di dalam bulan Ramadan. Dan banyak ada beberapa pasien itu yang terapinya itu sejak di luar Ramadan itu kayak masih bandel gitu ya, masih agak susah gitu ya. Ketika kita lakukan di bulan Ramadan, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan ya. Artinya prosesnya itu memang berbeda ya. Seperti itu. Dan ruqyah Wallahu bukan alam. hanya untuk penyakit gangguan jin Ustaz ya. Artinya Ya, keburukan dari makhluk lain dalam bentuk katakanlah virus, bakteri atau apapun ketika di Ramadan tentu juga bisa dengan ruqyah bisa wasilah ya, bisa ya disembuhkan. intinya kita kembali kepada prinsip akidah kita ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Artinya bagi Allah penyakit apapun penyebabnya itu tidak sulit kalau memang berkehendak untuk menyembuhkan kita ya. Hanya saja memang ikhtiar kita atau usaha kita harus kita barengin ya. Kalau memang ada gangguan fisik ya, medis ya tetap ya, kita juga konsultasi medis, berobat medis, dan juga kita gabungkan dengan rukyah ya. Dan itu fakta dalam kehidupan Rasulullah seperti itu ya. Beliau tidak hanya menggunakan doa-doa, tapi beliau juga konsumsi seperti habbas sauda atau berbekam atau madu ya. Artinya perpaduan seperti itu menandakan bahwa tidak ada salahnya kita padukan antara pengobatan medis dan non medis ya. Karena memang penyakit kita kadang-kadang memang yang dominan itu fisik, kadang-kadang yang dominan non fisiknya ya. Itu seperti itu. Allah alam. Silakan jemaah yang ingin bertanya kepada Mas Hasan Bisri. Masih ada waktu kita buka 10 menit lagi saja. 10 menit lagi Ya, kita buka pertanyaan. Mungkin 2 pertanyaan cukup untuk mengakhiri kajian ini. Insya Allah ini sebuah tema yang mudah-mudahan juga akan kita eh, bagi jamaah yang ikut salat, Insya Allah ya, ini akan langsung bertemu dengan Ustaz Hasan Bisri dan bisa diruqyah oleh beliau.
Jangan sia-siakan waktu nih. Silakan untuk menghubungi panitia ya. Ada Bunda Nadia, ada Bunda Darni untuk daftar. Eh, ini acaranya jangan terlalu khawatir dengan biaya. Insya Allah kita akan membangun satu konsep ta'awun gitu ya, saling mendukung antara sesama jamaah. Jadi kita coba buka peluang amal sebanyak mungkin, sebesar mungkin dengan infak fisabilillah. Karena walaupun misalkan jauh tidak ada di Jakarta karena tidak memungkinkan untuk bisa hadir, tapi tentu sedekahnya, infaknya untuk kegiatan Sanlat Ramadan itu tetap kita akan bisa manfaatkan, akan kita bisa salurkan untuk kebaikan saudara kita yang memang bisa ingin ikut, tapi terkendala dengan mungkin hal-hal yang lain teknis. Mudah-mudahan dengan sedekah dari jamaah semuanya yang rutin untuk kegiatan MKI menjadi sebuah pintu kebaikan untuk saudara kita yang membutuhkannya, dan juga tentu untuk membangun sebuah kegiatan dakwah MKI. Insya Allah mudah-mudahan semua kegiatan yang dipopang dari infak sedekah dari jemaah ini bisa menjadi kebaikan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan ini sebuah tema yang tentu sangat menarik Ustaz, karena tadi soal tentang bangsa jin ya, yang eh, apa namanya, keburukan yang ada dalam diri kita ya, yang ternyata ada suatu keburukan itu kalau saya baca di surat Asy-Syams itu kan, apa namanya, Allah sudah mengilhamkan al-maha fujur wa taqwaha ya. Jadi Allah itu dalam jiwa Ya, kita ada sudah menginstal katakanlah begitu satu fujur dan juga satu yang ketakwaan ya. Jadi potensi untuk berbuat buruk dan potensi untuk berbuat jahat, dan beruntunglah orang yang apa namanya, mengzakah, orang yang selalu melakukan tazkiyatun nufus ya, atau membersihkan ya. hatinya dengan ibadah-ibadah kita sehari-hari kita. Eh, Baik. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah, masyaallah, jazakumullah khairan katsira atas semua Ya. pesertanya di kajian ya kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya untuk kita semua. Sebuah bagian dari Amin. sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu thalabul ilmi, dan tentu Ramadan menjadi sebuah waktu yang sangat istimewa karena kita thalabul ilmi di Ramadan di pagi hari, dan pagi hari tentu punya keberkahannya yang selalu doa Rasulullah saja. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya. Doa Rasulullah semua bagaimana kita diberkahi oleh Allah di pagi hari, salah satunya kita manfaatkan untuk kajian ilmu dan tentu untuk sedekah rutin yang alhamdulillah diistiqomahkan oleh para jamaah MKI. Sebelum tutup, Ustaz, mungkin kita ingin bertanya ke Bunda Ninik. Assalamualaikum Bunda Ninik, sudah terhubung? Masih di jalan? Ya. Baik. Eh Insya Allah kita akan melakukan sebuah kajian Ya, bersama. Tat, sorry. Oke, Ustaz. Bunda Ninik, silakan sedikit mungkin pengumuman tentang kegiatan Sanlat yang akan diselenggarakan di tanggal 15 sampai 16 sebagai informasi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kami hormatin semua Bapak Ibu yang hadir di Zoom pagi ini, saya hanya ingin mengingatkan dan mengajak kembali kepada Bapak Ibu semua, khususnya yang nanti akan mengikuti acara kegiatan kita Sanlat. Ini adalah Sanlat yang kedua. Insya Allah kita istiqomah terus akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi Sanlat ini tahun ini kita konsepnya adalah memang ta'awun ya Ustadz ya. Jadi kita gotong royong untuk kegiatan ini. Yang punya uang, monggo silahkan diinfakkan atau sedekahkan. Yang pengen ngaji gitu ya, pengen ngaji dan ketemu langsung dengan para guru-guru kita, monggo perlu Ya. silahkan daftar, masih ada kuota sekitar 10 atau 13 orang lagi yang dari kita targetkan. Kemudian acara ini nanti akan dimulai, kalau dulu tuh kita siang, kita akan mulai pagi supaya banyak materi yang mungkin yang kemarin tidak cukup waktu, jadi kita punya cukup waktu. Kegiatan akan dimulai pukul 9 di hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025.
tempatnya di Hotel Sofyan ya, Cut Mutia. Jadi mungkin jamaah yang lokasinya di luar kota kayak Bandung ya, Tangerang, Bekasi, Depok tuh bisa naik kereta, nanti turun di Gondang Dia, tinggal jalan kaki. Atau juga ada yang naik busway atau LRT. Ini mudah sekali diakses. Nah, nanti untuk persiapannya yang ingin mengikuti kegiatan ini, mohon kita sampaikan ya. Jadi kegiatan ini menginap. Jadi kalau misalnya ada yang jauh gitu ya, bawa ganti ini ya, bawa ganti mungkin bawa mekena kalau nanti dingin dan lain-lain. Sama yang saya perlu ingatkan bahwa ini bantal leher ya untuk kita istirahat karena ini kegiatannya kita memang bikin santai, nanti tidak ada classroom kayak yang kemarin kita ngadain sekolah ayah bunda. Jadi kita akan ngampar gitu, jadi lebih rileks. Nah, nanti kegiatannya ini akan sangat padat tentunya dengan materi-materi pilihan yang bisa kita terapkan sehari-hari. Jadi kayak jam 9 nanti sampai jam 11.30 nanti akan dikupas oleh Ustadz Dodi, Ustadz Ruli gitu ya. Kemudian juga nanti ada konseling tentang klinik. Nah, itu ada Dokter Ulin, Dokter Vicky dan juga ruqyah tentunya ya, ruqyah untuk keseharian kita nanti oleh Ustadz Hasan Basri. Kemudian juga buat jamaah yang mempunyai kendala atau mau konsultasi masalah hukum nanti ada Ustadz Saifullah, kemudian juga mungkin jamaah kita yang suami istri ataupun yang berencana menikah dan lain-lain, konsultasi anak, konsultasi pasangan, nanti ada Ustadz Ruli juga. Jadi memang ini sangat bermanfaat. Nah, di bulan Ramadan di Sanlat nanti juga akan ada tadarus ya, tadarus seperti yang kita ikutin dengan online, insya Allah nanti Tuan Guru Suparman Fajar akan sore hari di jam 3 ya, setelah asar itu nanti akan tadarus sambil menunggu kurma kuliah Ramadan jelang buka oleh Babe Haikal. Nah, itu cuplikan kegiatan-kegiatan, masih ada kegiatan-kegiatan kejutan yang mungkin ada di acara nanti, yang tentunya nanti akan diramaikan juga dengan teman-teman dari UMKM yang punya produk bisa dibawa dan nanti bisa dibazarkan di acara kita. Tentunya ini dari kita untuk kita semua gitu. Jadi memang kegiatan kita itu nanti malam itu biasanya sampai jam 10 ya. Jadi nanti kita kemudian isya jamaah, tarwih jamaah gitu ya, subuh jamaah, tahajud jamaah. Insya Allah ba'da subuh nanti tausiah langsung penutup. Nah, pagi-pagi kita bisa kembali aktivitas dengan kegiatan masing-masing. Jadi yang belum pernah ikut, saya sarankan untuk ikut karena di sini juga nanti ada semua komplit ada di sini secara offline, kita ketemu langsung. Selama ini kita bertemu melalui online, ini kita sama-sama ajang kita untuk mempererat persaudaraan untuk ketemu langsung dengan guru-guru kita. Begitu Ustadz ya. Jadi sekali lagi masih ada kuota 13. sekitar 13 ya. Jadi siapa yang cepat dia dapat. Insya Allah. Baik, Begitu Ustadz. sama-sama Bu Deni, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ini sebuah informasi penting ya yang mudah-mudahan segera direspon. Yang belum pernah ikut Sanlat Ramadan MKI segera ini karena ini berbeda sekali ini acaranya dan alhamdulillah hadir oleh para guru kita, masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua rencana kita dan Allah jadikan ini momentum untuk lebih memperbaiki diri. Baik, jamaah Allah, mari kita tutup majlis dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Al-afu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan, Ustaz. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.